Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mira Ardianti, NIM 17055411062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal ANN yang berjudul Modeling and Prediction of Photovoltaic Power Output Using Artificial Neural Network. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui jenis metode pemodelan tenaga surya yang lebih baik digunakan antara jaringan GRNN atau jaringan FFBP. Baik, masuk pada bagian teori. Pertama-tama kita akan bahas apa itu ANN atau Artificial Neural Network. ANN adalah sebuah paradigma yang memproses informasi-informasi terinspirasi dari sistem saraf biologis seperti otak memproses informasi. ANN berkembang dalam percobaan yang dilakukan oleh McCulloch dan Pitts untuk model biosistem menggunakan jaring operasi logis sederhana pada tahun 1943. Selanjutnya yang kita bahas yaitu FFBP. Di antara berbagai bentuk ANN, perbanyakan feed-forward, back, dan jaringan saraf regresi umum diusulkan dalam penelitian ini. Jaringan neural feed-forward didefinisikan sebagai tipe sederhana dari jaringan neural di mana aliran informasi berada di arah maju. Koroni memanfaatkan jaringan saraf feed-forward untuk prediksi udara di Milan. Dia menggambarkan struktur FFNN dalam 3 lapisan berbeda. Lapisan input digunakan untuk pengumpulan data, lapisan tersembunyi untuk pemrosesan data dan oleh neuron, dan lapisan keluaran untuk hasilnya. Backpropagation diasumsikan sebagai teknik pembelajaran populer untuk jaringan saraf feed-forward. Oleh karena itu, FFBP didefinisikan sebagai model untuk parameter perkiraan dan diagram prediksi menggunakan FFBP. Sedangkan untuk GRNN sendiri didefinisikan sebagai jaringan saraf probabilistik yang pasti berguna untuk prediksi dan perbandingan kinerja. GRNN adalah jenis baru jaringan saraf yang diajukan Spatz pada tahun 1991. Jaringan GRNN sama dengan FFNN dengan layar input, hidden, dan output. Nilai-nilai dari lapisan tersembunyi mengarah ke lapisan pola. Lapisan pola berfungsi sebagai lapisan penjumlahan dengan penjumlahan denominator dan penjumlahan pembilang. Nilai-nilai neuron tersembunyi ditambahkan oleh bagian penjumlahan penyebut, dan nilai-nilai dari penggandaan bobot nilai aktual dari neuron tersembunyi ditambahkan oleh bagian penjumlahan pembilang. Output akan menjadi pembagi nilai dari dua bagian. Nah, jadi di sebelah kiri ada gambar diagram dari prediksi yang menggunakan FFBP, dan di sebelah kanan yaitu ada arsitektur dari GRNN. Selanjutnya yaitu ada metodologi dari FFBP. Metode propagasi back feed-forward digunakan sebagai modal jaringan saraf pertama untuk penelitian ini. Diagram alir FFBP yang diterapkan ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Hasil prediksi didasarkan pada membaca data pengujian dan pelatihan dan menggunakan FFBP. Sebelum proses pelatihan, semua data harus dinormalisasi. Berbagai metode normalisasi digunakan untuk jaringan saraf untuk meningkatkan keandalan jaringan terlatih. Normalisasi min-max diterapkan dalam penelitian ini, di mana adalah nilai dinormalisasi dan nilai yang tidak dinormalisasi. Setelah mendapatkan hasilnya, nilai yang dinormalisasi harus menjadi normal dengan menggunakan rumus mean square error digunakan untuk evaluasi daya prediksi. Nah, jadi ini merupakan diagram alir dari FFBP dimulai dari start, kemudian retraining data, retesting data, use neural network training and testing, get prediction result, kemudian plot prediction result, kemudian plot regression production result, dan selesai. Sedangkan untuk metode GRNN sebagai model probabilistik dapat melakukan klasifikasi dan regresi untuk target yang pasti dan berkelanjutan. Untuk tujuan normalisasi digunakan dalam model ini dengan beberapa perbedaan. Selanjutnya sama seperti dalam metodologi FFBP. Jadi terdapat beberapa hasil yang didapatkan dengan melakukan percobaan sebagai berikut. Percobaan untuk penyelidikan jumlah noda dalam lapisan tersembunyi dievaluasi untuk menemukan MSE dari jaringan saraf FFBP. Selain itu, visualisasi grafis MSE dan regresi berdasarkan jumlah noda dalam lapisan tersembunyi ditunjukkan pada gambar di sebelahnya. Jadi ini merupakan gambar MSE dengan jumlah noda di lapisan tersembunyi. Jadi di sebelah kiri adalah gambar untuk hasil daya nyata dan FFBP untuk Januari 2010, dan sebelah kanan yaitu hasil untuk daya nyata dari FFBP untuk Februari 2010. Selanjutnya ini merupakan hasil untuk daya nyata dan FFBP untuk Maret 2010 terdapat pada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu hasil untuk daya nyata dan FFBP untuk 2010 dengan 6 neuron tersembunyi dan 1000 zaman. Dan untuk hasil yang terakhir yaitu hasil untuk daya nyata dan FFBP untuk 2010 dengan 10 neuron tersembunyi.
Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Prediksi daya untuk panel fotovoltaik diperlukan untuk perencanaan daya yang akurat. Dalam tulisan ini, kekuatan yang dihasilkan dari panel surya telah diperkirakan menggunakan persamaan matematika. Setelah itu, data meteorologis dan perkiraan daya telah digunakan untuk latihan GRNN dan FFBP. Kedua jaringan saraf ini telah menunjukkan kinerja pemodelan yang baik, namun FFBP menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan GRNN. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.